Kultum Ramadan, Ngabi Bias, ngaji bahas ilmu bersama bimbingan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak Ibu, saudara-saudari pemirsa Bias TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita pernah mendengar istilah Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, satu peristiwa sejarah yang sangat agung yang dicatat oleh para ulama, yaitu peristiwa yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kita juga mengetahui sejarah bagaimana Rasul dan para sahabatnya ditindas, Rasul dan para sahabatnya bahkan terusir dari kota kelahirannya, dari Mekah. Ya, kemudian terjadilah hijrah. Ya. Dan hijrah ini Masya Allah peristiwa yang sangat berat. Meninggalkan keluarga, meninggalkan rumah, meninggalkan ternak, kebunnya. Tapi ingat, mereka lebih memilih Allah dan Rasulnya. Walaupun harus meninggalkan dunia yang mereka sudah kumpulkan sejak awal. Tapi karena agamanya terganggu, ketika di tanah kelahirannya terganggu di Mekah, mereka tertindas, agamanya terganggu, mereka memilih untuk hijrah, untuk menyelamatkan agamanya. Mereka memilih Allah dan Rasulnya, walaupun harus meninggalkan dunianya. Lalu mungkin orang-orang sekarang dapat kita berikan nasihat untuk semuanya, diri kita dan kita semuanya. Mungkin dalam hijrah itu rasanya berat, tapi ingat, masih berat hijrahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kalau hijrahnya sekarang mungkin meninggalkan sesuatu yang haram, itu berat. Para sahabat meninggalkan hartanya, yang itu harta mereka. Meninggalkan rumahnya, yang itu rumah mereka. Tapi ingat, lebih memilih Allah dan Rasulnya, dan hasil akhirnya adalah kemenangan, kebaikan. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka setelah sekian tahun terusir dari Mekah, akhirnya mereka bisa kembali menaklukkan Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena terjadinya pembelotan atau terjadinya yaitu pengkhianatan perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun 6 Hijriah. Pada tahun 6 Hijriah. Di mana di antara isi perjanjian dari Hudaybiyah, siapa saja boleh bergabung dengan Rasulullah SAW atau bergabung dengan orang-orang Quraisy, dan terjadi gencatan selama 10 tahun. Tidak boleh adanya saling menyerang, Tapi perjanjian ini dilaksanakan pada tahun 6 Hijriah. Kemudian baru sekitar 2 tahun, karena dalam perjanjian Hudaybiyah ini bebas, orang bisa memilih bergabung dengan Rasul atau bergabung dengan orang Quraisy. Maka suku Khuza'ah ini bergabung dengan Rasulullah SAW. Sedangkan Bani Bakr bergabung dengan apa? Dengan Quraisy. Dan kita ingat bahwasanya Khuza'ah dan Bani Bakr ini itu sejak dulu memang musuhan, punya masalah gitu. Ketika Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah SAW, Bani Bakr bergabung dengan Quraisy, maka tiba-tiba pada satu kesempatan Bani Bakr ini menyerang suku Khuza'ah. Kemudian parahnya Quraisy yang menjadi sekutu dari Bani Bakr ini membela, menolong dengan pasukan ataupun juga dengan pasokan senjata Bani Bakr untuk menyerang siapa? Khuza'ah. Akhirnya Khuza'ah ini melapor kepada Rasulullah Muhammad SAW, melapor. Kemudian karena mengetahui ini terjadi pengkhianatan, maka Rasul SAW berniat untuk membatalkan perjanjian. Dan ingat,
Bagi yang akan membatalkan perjanjian hendaklah sama-sama tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fambit ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Apabila kamu khawatir satu kaum akan berkhianat, ya, maka kembalikan perjanjian itu, sama-sama tahu, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang berkhianat. Karena perjanjian Hudaybiyah ini sama-sama tahu terjadi gencatan senjata, tidak boleh saling menyerang gitu ya. Maka kalau mau dibatalkan harus sama-sama tahu. Jadi kalau hikmahnya misalnya kita punya muamalah apa sama teman kita, sudah kita saling kontrak, kemudian ada perjanjian, teman kita berkhianat kepada kita, jangan saking dongkolnya kemudian tak bales, tak khianati, jangan, ya, jangan, ya, karena Allah tidak mencintai orang yang berkhianat. Maka bagaimana caranya? Kita batalkan perjanjian. Sudah, kalau sudah dibatalkan perjanjian, maka sudah kita tidak ada ikatan lagi dengan apa? Dengan perjanjian tersebut. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam karena dikhianati dalam perjanjian Hudaybiyah, maka membatalkan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan sebanyak 10.000 tentara. Masya, ini pasukan yang dalam jumlah yang sangat besar. Ini hikmahnya bersabar dalam perjanjian Hudaybiyah. Ya, dapat pasukan yang sangat banyak, ya, dan bergerak menuju apa? Mekah. Ya, pasukan-pasukan ini ya ikut kepada pasukan yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Madinah ya dititipkan kepada seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat yang mulia, ya, sampai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Sejak saat itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu memuliakan sahabat Abdullah bin Ummi Maktum. Ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyambutnya ya dengan baik. Ya, disebutkan menyambut dengan ucapan-ucapan yang indah, marhaban ya man atabani, ya, Rabbi, selamat datang ya wahai orang yang karena sebab dirimu aku ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan di antara bentuk pemuliaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Ummi Maktum adalah dititipkan kota Madinah selama Rasul dan para sahabatnya bergerak menuju Mekah. Masya Allah, ya. Dan dalam perjalanan ini, Masya Allah, ya, tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy, tidak siap mereka, tidak siap. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memasuki, ya, ringkasnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bergerak dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Kemudian ya memasuki kota Mekah dengan ya menundukkan diri, ya, dan tidak ada perlawanan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda yang maknanya barang siapa yang masuki ya masjid maka dia aman. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan ini tokoh yang dihormati. Rasul memberikan kehormatan khusus. Barang siapa yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan maka dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing mengunci pintunya maka dia aman. Jadi bukan untuk ajang balas dendam. Walaupun orang-orang Quraisy tidak berdaya, sifat seorang mukmin itu rahmat. Dan Rasul diutus untuk membawakan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami mengutus ya kecuali untuk sebagai rahmat bagi semesta alam. Ya, ada seorang sahabat yang dia itu ketika mau menuju Ka'bah mengatakan, ya, hadza yaumun malhamah. Ini adalah hari pembalasan, hari pembantaian. Masya Allah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegur, ya, ini adalah hari di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengagungkan Ka'bah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke masjid, ya, ke Masjidil Haram. Kemudian Rasul menghancurkan patung-patung sekitar Ka'bah yang jumlahnya saat itu ada berapa? 360 patung dihancurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil membaca firman Allah, Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Dihancurkan itu patung-patung itu, ya, dihancurkan. Jadi Masya Allah, berapa lama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan patung? Ya, apakah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu ketika berada di Mekah yang patungnya sangat banyak kemudian langsung bertindak anarkis menghancurkan patung? Tidak. Rasul berdakwah dengan hikmah supaya tidak timbul kekacauan. Ya, ini hikmahnya. Ya, dakwah harus sabar. Ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai Madinah, kemudian pasukan itu sudah bergerak banyak. Ketika patung-patung dihancurkan, maka tidak ada perlawanan. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdiri di pintu Ka'bah. Ya, kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam
ya berdiri di pintu Ka'bah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy. Quraisy sudah tertunduk. Kalau seandainya saat itu dibunuh semua, ya sudah habis. Tapi apa kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Quraisy, ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum. Kira-kira persangkaan kalian apa yang akan aku lakukan atas kalian? Ya, maka mereka mengatakan, ya qalu khairan akhun karim wabnu akhin karim. Ya, kami menyangka pasti kebaikan. Tidak mungkin Rasul balas dendam. Kalau kita mungkin sudah balas dendam, tapi Rasul enggak. Ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa inni aqulu lakum kama qala Yusuf li ikhwatihi. Ya, Rasul mengatakan, aku mengucapkan sebagaimana Yusuf mengucapkan kepada saudara-saudaranya. Kita ingat kisah Yusuf, dizalimi Yusuf sampai dimasukkan ke dalam sumur. Apakah Yusuf balas dendam? Tidak. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berhasil menaklukkan Ka'bah, berhasil menaklukkan Mekah, ya, apakah Rasul kemudian balas dendam? Tidak. Padahal saat itu dihalalkan untuk berperang. Ya, yaitu satu waktu yang mana itu sekitar Ka'bah itu merupakan tanah haram, ya, tapi dihalalkan satu waktu untuk berperang, yaitu saat penaklukan kota Mekah. Tapi Rasul dengan rahmat, ya, mengatakan sebagaimana ucapan Nabi Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum. Ya, tidak ada celaan bagi kalian, ya, maka semoga Allah mengampuni kalian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, idhabu fa antumut tulaqa. Ya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sudah pergi, kalian semuanya bebas. Masya Allah, dibebaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak membalas dendam. Ya, sejak saat itu maka banyak orang yang kemudian tertarik dengan Islam, kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Ya, peristiwa Fatu Mekah terjadi pada tahun 8 Hijriah, kemudian tahun 9 Hijriah banyak orang yang berbondong-bondong masuk Islam, sehingga para ulama mengenalnya dengan Amul Wafud, yaitu tahun utusan. Banyak orang yang masuk Islam, tertarik dengan Islam. Ini adalah berkah dari bersabar, ya, bersabar dalam menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian berkah dalam kelembutan dakwah. Ya, coba kalau dibunuh semuanya, gimana Islam mau berkembang? Tapi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membebaskan mereka, justru orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Ya, oleh karena itu, ya, para pemirsa sekalian, ya, hendaklah setiap dari kita itu punya sifat yang sabar. Walaupun banyak orang yang mendolimi kita, kita bersabar. Ya, insya Allah wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik bagi orang yang bertakwa. Kemudian dalam berdakwah harus sabar, tidak boleh gerusak-gerusu, tapi bersabar. Ingat, akibat yang terbaik adalah bagi orang yang bertakwa, mengikuti petunjuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu, ya, sedikit ringkasan kisah dari peristiwa, ya, Fatu Mekah. Ya, ini adalah kemenangan yang agung. Mudah-mudahan bisa membawa pelajaran bagi kita semuanya. Kita bisa bersabar dalam menjalankan agama ini walaupun berat tantangannya, dan kita bisa berdakwah dengan cara yang terbaik, ya, terlebih pada orang-orang yang dulunya mungkin tidak senang sama kita, tapi dengan sebab kita berdakwah dengan baik, maka insya Allah dakwah akan diterima dan semakin bisa berkembang dengan baik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.